Banyaknya pusaka yang dimiliki warganya, Kades Golong inisiasi membuat museum desa, berbagai pusaka dan alat-alat rumah tangga, hingga peralatan pertanian yang digunakan di masa lalu oleh warga desa Golong tersimpan rapi di sebuah yayasan Museum Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Tim media Epik Lombok berkesempatan mengabadikan momen tersebut, di mana salah seorang tokoh pendiri Museum Dr. Andes Sanusi menyampaikan asal-usul dibentuknya museum desa tersebut, untuk mengumpulkan berbagai pusaka, alat-alat rumah tangga, alat pertanian, serta simbol-simbol yang dimiliki warganya yang hampir tercecer dan terancam punah oleh perkembangan zaman. Museum ini namanya Museum Kembulan Budi. Ini yayasan ya. Yayasan Museum Kembulan Budi yang ada di Dusun Kebonyoh, Desa Golok, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Yang melatar belakang, singkat saja ya, kami dari budayawan melihat banyak sekali ya hasil cipta rasa karsa orang Sasak, bangsa Sasak, suku Sasak ini yang berceceran di sana sini, lalu sepertinya tidak dihiraukan. Sepertinya. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa? Saya banyak sekali yang terkandung dalam filosofi-filosofi, edukasi, simbol, dan sejarah yang ada pada hasil cipta rasa karsa orang Sasak, bangsa Sasak. Itu yang membuat saya miris, lalu saya coba tahun 2019. Saya coba mengumpulkan serpihan-serpihan itu, apa yang bisa saya kumpulkan. Ya, termasuk penginang, cale. Ia mengumpulkan satu persatu dari warga, yang kemudian diidentifikasi kepemilikannya serta makna dan nilai historisnya. Sanusi ingin menjadikan museum desa sebagai wahana edukasi bagi anak-anak sekolah yang menjadi generasi seterusnya. Berbagai peralatan yang disimpan diantaranya keris, gandek, penginang, bubus, ceret, tenggala, dan lain-lain. Museum Desa Golong juga nantinya berkeinginan untuk bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan. Seperti diketahui, Dinas Kebudayaan di NTB akan berdiri. Kocor, terbus, ceret, ceraken, pemerasan, batu bubus, dan banyak alat-alat pertanian, ya, gau tenggale, ya, samat ayuge, kemudian juga lompatan-lompatan sejarah yang dilalui oleh orang Sasak, kayak TV tahun 70-an, 78, radio tahun 73, kemudian beberapa cangkir-cangkir lain, dan termasuk produk Sasak obat-obatan. Itu ya, minyak jelengan, yaitu ada wat orah, wat dalam, wat lain. Nanti kita termasuk strongting banyak lah. Nah, ini sesungguhnya itu yang membuat saya mulai lahir untuk mengumpulkan benda-benda ini. Ya, bukan kolektor, ini museum. Karena apa? Saya sudah pelajari dan sudah teliti dulu banyak sekali kandungan-kandungan filosofi, termasuk penginang. Ya, kenapa penginang? Dari bahasa peneminan. Tapi orang kan banyak tidak tahu penemin. Yang nemin itu dia. Ketika orang tua tidak ada di rumah, kemudian tamu datang, baru kok juluk papu. Demamak juluk masih tempohang le bangkat, dia temin dulu. Karena orang Sasak tidak ingin menciderai perasaan temoy keluarga jarinya, gara-gara tidak dapat mamak dan merokok. Nah itu ya, sederhana. Lalu kenapa lubangnya ada buah, liko, mako, apok, itu ada filosofinya. Termasuk ceraken. Kenapa lubangnya 7, kenapa raginya ragi genap, jumlahnya 17 sekian. Termasuk batu bubus. Bubus secara lain. Karena itu sai terbubus, sai berbubus, mbe terbubus, apa unin terbubus, ya. Kemudian bahan bubus itu Sasak. Makanya orang tua dulu ketika dia marah sama anak-anak, dia mau terbubus dia, artinya dia. Karena dalam bubus itu ada doa, ya, ada acara ritual yang membentuk karakter anak itu menjadi beretika. Nah, saya buatlah ini sebuah yayasan Museum Kembulan Budi. Kembulan itu artinya modal.
modal fitrah, modal bukan kembulan, bukan modal material. Kembulan si angan, kembulan si pikiran, kembulan si balong, ya. Modal boleh habis tapi kembulan tidak boleh. Ya. Jadi ada semacam motivasi itu kembulan yang lahir dari fitrah, sejak lahir kembulan itu ada. Ya, kembulan pikiran, kembulan semangat, kembulan balong, kembulan banyak. Budi, kebaikan. Kebaikan, budi itu dari bahasa, artinya budi itu ya akhlak, bahasa Arab, etika, sopan santun, tata krama, susila, ya, titi tati cari tafsir. Budi dalam bahasa Arab disebut akhlak. Jadi kembulan budi itu adalah yayasan museum yang memiliki modal tentang kebaikan yang dipelajari melalui simbol-simbol peninggalan daripada leluhur kita. Nah, lalu saya buatlah museum ini. Nah, ini baru 147 item. Itu ada kerisnya juga, ada gandeknya, bisa keluarkan ya. Ini belum diambil. Ada keris. Nah, terkait dengan apa untuk generasi yang akan datang itu gimana tuh? Nah, kebetulan ini Pak Kepala Dinas Dikbud juga sudah mengunjungi kita. Pak Camat juga sering. Pak Wakapolsek juga. Di desa juga. Jadi terkait dengan ini ke depan itu, saya coba nanti dengan kerjasama dengan Departemen Kebudayaan. Sekarang kan sudah berdiri sendiri. Dalam hal ini Dikbud lah. Untuk menjadi pusat edukasi anak-anak SD SMP. Supaya mengenal apa rangkap, apa ponjol, ya, apa batu bubus, apa ceret. Kan tidak tahu dia. Apa gau, apa tenggala. Karena teknologi yang dilihat sekarang kan traktor sama komben. Iya. Ya, iya kan? Ini apa? Nah ini tuh. Oh ini dulu alat untuk memanen, alat untuk mengolah sawah, alat sampai kamu bisa besar. Ya. Jadi kakak-kakakmu dulu. Sekarang ini sudah tidak lagi pakai. Nah, jadi ini akan menjadi kuat, menjadi konsep saya akan saya buat menjadi pusat edukasi di Lombok Barat. Ya, secara menyeluruh